Ya, kita masuk ke sesi berikutnya. Ya. Kali ini lebih dalam. Yes. Pembahasannya soal Palung ya. Iya, Palung. Palung bisa. Soal investasi properti. Oke, seperti apa tuh? Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Bro Dustin pernah dengar nggak kalau rumah itu bisa jadi investasi yang menarik? Belum pernah sama sekali. Belum pernah? Apa yang Bro Dustin pernah dengar soal investasi itu belum ngerti kalau rumah itu bisa jadi tempat investasi? Atau udah kepikiran investasi itu seperti apa? Oh, produksi. Maksudnya homemade gitu-gitu. Enggak, investasi. Pernah dengar nggak kalau rumah itu bisa jadi sarana investasi juga sebenarnya? Nah, mungkin ini Mas, mungkin Dustin secara garis besar investasi dia belum paham. Mungkin Oh, Mas Sodan investasi. bisa nanya. Iya, benar. Ya. Coba kita urai ya. Ya. Investasi itu kita mengeluarkan sesuatu, membiarkannya nih tanpa kita apa-apakan, tapi nilainya naik. Nilai-nilai disewain. Investasi emas, pasti pernah dengar kan? Pernah. Nah, sama sifatnya. Hanya kalau Bisnis juga bisa kan, Mas? bisnis bisa, Bisa. masuknya ke saham. Saham. Nah, kalau rumah itu juga bisa jadi tempat investasi. Kok bisa? Bisa. Bisa banget malah. Bisa banget. Malah paling ini. Misal nih, Bro Dustin kemarin beli tanah, sebut aja angka tapi asal-asalan, anggaplah 1 juta ya. Iya. Itu nanti 10 tahun lagi nilainya nggak 1 juta. Oh, tanahnya apa bangunannya nih? Tanahnya dulu. Tanahnya pasti naik harga tanah. Oh iya Yang iya. naik itu tanah. Kalau bangunan itu depresiatif, dia pasti turun. Oh. Bangunan itu semewah apapun Mas Mukti pasti Iya. nilainya turun. Oh, yang justru naik tanahnya ya, Mas ya. Tanahnya yang dompleng. Gitu. Kecuali rumahnya dibuat oleh material-material khusus yang langka. Iya. Iya. Tapi kan itu buyernya atau pembelinya kalangan khusus ya. Bener. Kayak sekarang kan kayaknya artis-artis juga lagi banyak yang beli pendopo gitu-gitu kan. Iya, kayak Mbak Soimah ya. Soimah, Irfan Hakim. Di pendopo tuh. Beli coy. Yo, bro. Dikirim dari Jawa. Iya. Nyusunya di Jakarta. Iya, jadi diprotolin gitu kan, dipretelin, Lalu masukin, dirakit ulang. dirakit ulang. Rakit ulang. Banyak di Jogja kan Mas yang jual apa? Banyak pengrajinnya banyak. Ya, joglo gitu-gitu bisa dijual itu, Tin. Itu Soimah itu pendoponya terbesar saat ini Mas. Ya, Saat ini. Pendopo Tulungo. Tulungo. Bisa buat sanggar juga ya? Bisa. Kayaknya dipakai sebagai itu juga ya. Mas? Iya, buat kesenian lah. Iya. Gede banget bro, separkiran ini kayaknya gedenya luas banget. Jadi investasi itu bisa jadi passive income juga, Tin. Iya. Oh, Jadi kan kamu kerja sebagai entertainer, tapi investasi itu juga kayak tabunganmu juga. iya ya benar ya. Kos-kosan investasi. Investasi. Oh, kontrakan. Kontrakan investasi. Oh iya, itu setuju sih ya. Kalau punya usaha sih emang pengen ngarah ke kontrakan gitu. Nah, berarti itu punya minat dia, Mas. iya, berarti Dustin punya minat berinvestasi ke properti namanya. ya. Oh iya, pengen. Itu namanya investasi properti. Pengen. Karena itu orang pasti butuh, Pak. Pasti butuh. Pasti butuh. Iya, iya kan? Dan kita di entertain kan nggak selamanya juga. Oh, Gitu kan namanya. Itu kan pasti naik turun juga. Jadi emang harus ada apa ya? Cadangan lah, cadangan pemasukan gitu. Passive kan. income. Passive income, Tin. Apalagi menyikapi apa ya isu-isu soal Gen Z yang tadi kita bahas Mas. Ya, Banyak Gen Z itu ngomong di sosial media lebih baik nyewa Nyewa. daripada beli rumah. Oke. Iya, pernah dengar nggak Bro Dustin itu? Pernah. Menurut Bro Dustin gimana tuh? Lebih Menyikapi statement dari Gen Z itu? Ya gimana ya kalau yang namanya duit kan akan habis tuh lama kelamaan ya. Nah kalau misalnya habis otomatis lu nggak akan ada punyaan yang emang lu bisa menetap di situ Pak. Maksudnya dalam artian Aset. ya, aset nggak punya aset ya kan. Iya. Punyaan aset. punyaan. Nggak akan punya aset gitu. Jadi ya nantinya pada akhirnya habis begitu aja. Ya, Dan aset pun betul, itu setuju. jadi nggak akan ada gitu. Ya itu berarti penting nggak kira-kira ya berinvestasi properti itu kalau menurut Bro Dustin tadi? Penting banget. Penting ya, asalkan punya tadi ya. Ya punya dananya juga untuk Iya, itu. karena nggak kecil juga ya Mas Digelontorkan. Mukti Iya. investasi properti. Benar. Iya. Dan yang harus hati-hati juga. Nah, Kalau berpartner, kalau gitu-gitu emang harus nyari. betul. Kalau bisa yang di bidangnya malah. Kalau temen tuh kadang ya oke lah teman. Tapi kadang kalau temen tuh ada rasa kurang profesional kadang. Buku pekewu. Iya, pekewo itu apa ya? Kayak nggak enakan gitu. Justru kalau kamu berpartner dengan orang yang benar-benar dalam bidangnya Profesional. profesional. Soalnya kalau kamu mau ibarat kata mau marahin,
itu urusannya kerja. Yang kerja. Nggak mungkin dimasukin hati. Iya. Oke. Gitu. Jadi kalau nyari partner mau invest atau apa malah sekalian ke orang yang Iya. itu aja. Saya ngerti ya. Cikal bakal itu Mas ya. Pecah kongsi itu cikal bakalnya dari nggak enakan tadi ya. Pasti itu Mas, kebanyakan seperti itu. Sering banget terjadi kayak gitu. Ayam Suharti pecah kongsi. Padahal suami istri. Suami istri. Da- Itu ada dua selalu. Oh, Itu beda loh. Itu enak ya? Enak. Itu Legend yang ada itu. kremes-kremesnya juga. Yes, Yoi. benar. Dekat sini ada? Oh, Dekat dekat sini, banget. Di dekat. bawah sini cuma 3 kilo. Nah, Wah, ayam Suharti dia. Suharti, Gas. gas. Jadi Suharti itu kalau nggak salah kalau yang punya si ibunya itu yang ada muka ibunya apa ya Mas? Kota gede, yang anak kota gede Mas. Gedung Kuning kan? Gedung Kuning. Nah, Betul. Gedung kalau Kuning. yang punya suaminya itu yang Jalan Solo. iya, secara logo beda kok. Apa kebalik nih Mas ya? Apa yang di Jalan Solo punya ibunya ya? Soalnya foto ibunya di Jalan Solo. Mas. Iya. Kalau nggak salah atau kalau nggak salah gini deh. Kalau yang punya ibunya itu ada namanya Ibu Suharti. Kalau yang punya bapaknya nggak ada ibunya kali ya. Suharti doang. Suharti aja. Oh, pecah kongsi. Tapi rasanya sama. Sama sih. Beda sih Mas. Kalau Beda ya, Mas, ya? Tapi kan ini lidah Mas ya. Iya. Kalau aku beda sih menurutku. Karena namanya makanan tuh bahan bisa sama, yang megang beda Beda sih. juga. Ya. Tapi termasuk ayam goreng otentik di Jogja itu. Iya, itu enak, Pak. Iya. Yang dikasih kalau apa mau minum air mineral seliter ya? Itu mah buat nunggu travel kalau seliter. itu joglo Semar. Enggak. Tapi emang khas restoran zaman dulu gitu kan, Mas. Aku pernah beberapa kali ke situ dapat kayak anduk basah gitu-gitu, Oh, anduk iya, hangat gitu-gitu. Oh iya benar ya. Iya kan? Putih kecil ya. Putih kecil, dapat celemek gitu. Iya, anduk hangat Ini basah. lapangan. Udap tangan. Aku malah lebih suka itu daripada ayam Kobok gitu ya. FKC itu. Oh iya. Daripada FKC aku sebagai suka itu. Bapak kumis putih. Kalau kumis putih, tapi selera makanan nggak selera. selera. Tapi kamu berarti udah ada menuju ke invest Apa? tadi seperti Mas Jordan tadi, invest untuk ke Properti udah ada. properti udah ada. Properti ada banget. Iya, dengan dia membangun rumah, secara nggak langsung sebetulnya dia sudah berinvestasi di properti. Properti Mas. ya. Nah, Oke. Iya siap. Yang lain ada nggak yang lain? Kayak Muslim kan dia bikin bebek carok, itu kan juga investasi. Gue nggak tahu nih kalau soal makanan sih belum ada arahnya Pak. Oh. Karena apa? Karena makanan khawatir ya. Dia basi ya kan posisinya. waste ya, terbuang ya. Ya, Iya. yang resikonya lumayan ya. Oh, berarti kamu lebih ke bukan makanan ya, ke Iya, yang awet. barang mungkin ya, yang awet. Awet, Jam gitu bisa sebenarnya. besi bisa. Besi. Tapi kalau barang lebih ke harus ikut komunitasnya juga kali ya Mas. Kayak jam gitu kan makin lama juga makin mahal. Tapi kalau kamu nggak trusted seller juga, orang nggak bakal mau beli segitu juga kan. Betul. Jam itu jangan salah loh. Jam itu dari yang mahal miliaran sampai yang ratusan sampai yang ratusan ribu Iya. itu ada apa komunitasnya. Mas. Iya. Oh ada. Ada. Jadi ya kayak barang-barang pribadi gitu tuh ternyata ada komunitasnya. Penghobi gitu Mas Bukti ya. Kalau banyak lagi juga ke ini, Tin, kendaraan itu juga Kendaraan. boleh. Kendaraan yang rare. Vintage. Iya, cuma ada sih liquid. Liquid nggak bisa dibilang investasi properti, Iya, investasi bisnis. Bisnis Oh itu. iya, dealer properti. Tapi kan itu kamu juga masih kerja sama orang. Iya, Iya kan. gede sama. Kamu jadi PA gitu-gitu kan. Naro juga ada. Oh, naruh juga invest. Oh, oke. chipping juga berarti memodalin. Mas Muslim tadi belum bisa dikatakan investasi properti kalau propertinya si bebek caroknya misalnya menyewa. Iya, benar-benar. Yang bisa dikatakan dia berinvestasi secara properti kalau outlet bebek caroknya beli Mas. Punya sendiri ya. Punya sendiri. Kalau nyewa dia bukan berinvestasi, dia pangsa investasinya malah. Oh iya. Iya. Malah sasaran investasinya, iya bro. Kalau enggak kayak orang-orang Jakarta tuh sekarang beli-beli tanah di Bali kan. Iya. Masuk Jogja Mas. Jogja juga. Nah, ini masuk mengerucut nih Mas Bukti. Iya. Karena tanah-tanah di Jogja ini banyak yang punya artis nih, Tin. Banyak ya. Salah satunya yang emang tiba-tiba dari Jakarta dia beli untuk karena pas lagi liburan dia kesini atau gimana. Itu ada. Mario Dandi punya tanah di Timoho.
kategorinya udah artis sih. Udah artis. Iya. Kategorinya udah artis. Kalau udah masuk titik.com sih udah sih. Iya. Onat tuh punya kos-kosan kan? Di bawah sini, di bawah Iya sini. kan? Onat punya. Parkirnya juga gede kan ya? Iya. Dia kalau nggak salah ya lumayan dah, harganya worth it juga itu buat penginapannya. Dan itu bakalan 20-an kamar juga. Dan bakalan naik terus. Naik terus. Nggak mungkin. Iya, Onat punya ya. Punya. Arif Muhammad punya. Arif Muhammad punya tapi di UI atas. Di atas. Tantri Kotak. Banyak ya berarti ya? Banyak. Benny Activity. Benny tahu? Benny Iya. punya bunker di Merapi. yang disewakan untuk menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri. Investasi juga itu. Investasi kan bencana alam kita nggak ada yang tahu. Iya, cuman agak gambling. Terbayar kalau selamat, kalau nggak selamat nggak terbayar. Iya, tapi udah di bercanda ya, bercanda. Bankernya udah diuji coba belum tuh? Nggak beneran itu, bercanda. Bercanda itu. Tapi mungkin seksinya Tanah Jogja ini karena Jogja secara kota seksi, selalu dibahas orang. Nah, Iyalah. gitu. Selalu punya cerita lah orang Jogja ya kan. Ya tapi dampak negatifnya akhirnya kena di warga asli itu sendiri, bro. Ya. Akhirnya warga aslinya sekarang saat ini situasinya Mas Mukti ya, Ya. tadi kita obrolin sulit malah sekarang untuk beli tanah. Beli tanah. Karena harganya udah terlampau tinggi. Standarnya udah bukan standar orang sini gimana, Iya. Mas? Iya. Udah tinggi-tinggi sekarang. Tinggi-tinggi. Tinggi banget. Tinggi Jogja banget. nomor 3, bro. Setelah Jakarta dan Bali. Oh. Jogja ini mahal, nggak masuk akal harga tanah. Iya, Makanya jadi sensitif juga Mas kalau di media sosial perihal romantisasi Jogja. Iya. Karena itu ya irisannya ada lah ke situ. Irisannya Ada. Karena bagi sebagian teman-teman yang tumbuh besar dan lahir di Jogja, ya nggak ada romantis-romantisnya. Iya, benar. Iya. Karena si harga propertinya udah terlampau tinggi tadi ini. Iya. Gitu. Kalau Surabaya tinggi gak? Surabaya tinggi juga. Tapi kalau dibandingkan Jogja, kalau Surabaya misalkan tinggi oke lah. Iya. Kan daerahnya maju ya. Benar. Banyak high rise building, bangunan-bangunan Iya. tower lah. Iya. Kalau Jogja kan enggak masih. Enggak. Jenis kotanya udah beda, Tin. Beda. Iya. Kalau di Surabaya makanya kota buat kerja juga deh. Aku kemarin ngobrol sama Dono sama Firza, sampai orang Surabaya tuh mengakui kalau di sana tuh tidak ada tempat rekreasi wisata gitu. Dan mereka udah berdamai dengan itu. Kalau aku mau rekreasi ya aku harus ngebudgetin ke luar, ke Malang gitu. Nah Jogja ini ya mau gimana lagi, jadi ini kota rekreasi, kota wisata. Iya sih Mas, tapi saya pernah selentingan dengar gitu dari pergaulan kayak banyak industri besar, apalagi manufaktur dan lain-lain itu berbondong-bondong mau buka pabrik manufakturnya di Jogja karena berlandasan UMR yang rendah. Nah itu juga. Menurut Mas Mukti ini jahat nggak sih Mas? Jahat sih Mas sebenarnya. Sama, menurut saya juga jahat itu. Jahat sih. Nah, karena ternyata penentuan UMR itu kan ada berhubungan dengan UMP-nya juga gitu-gitulah. Betul, Mas. Parameternya banyak. Iya. Ya, tapi ya gimana ya? Ya intinya ya nggak nerima yang bandem, oke lah itu emang slogan orang sih. Tapi sebagai anak muda ya jangan berhenti buat berinovasi lah ibarat kata. Ini maksudnya masalah yang harus dipikir beneran gitu, Mas. Betul Mas. Karena kaitannya tadi Mas sama keamanan juga. Iya. Banyak makin merebaknya isu kelitih dan lain-lain. Benar Mas. Itu Wah, sampai sekarang masih? Bro. Masih bro. Jadi ini kalau kita menarik benang merahnya, tadi investasi properti tadi sebetulnya terkait sama maju tumbuh kembangnya kota itu sendiri Mas ya. Ya. Oke. Nah kalau di Jogja ya case-nya seperti itu tadi. Karena investasi propertinya seksi, akhirnya pemiliknya udah bukan warga pribumi lagi. Iya. Dan akhirnya tanah pun di sini juga harganya tinggi ya. Tinggi. Oh. Dan tidak berbanding lurus sama UMK-nya yang Iya. Wah. Ada sih beberapa yang kayak nyoba kayak anak-anak Jakarta gitu. Anak Jakarta kan sekarang beli rumah kayak di Depok, di mana yang masih sekitaran lah. Yang jadi masalah di Jogja itu kadang letak geografisnya, Mas. Kalau kita mau nyari yang agak pinggir-pinggir, emang murah sih. Tapi kayak itu tadi yang ku ceritain di off cam tadi kayak airnya. Ternyata di situ geografisnya tuh bawahnya perkapuran tuh apa namanya? Batuan kars gitu. Batuan kars gitu-gitu. Oh, jadi kurang bagus airnya. Iya kok. Gak bagus. Gak bagus airnya. Keruh, bro. Keruh. Dan mau disuling berapa kali tetap
Begitu. Bisa disuling tapi kan emang mau seumur hidup nyuling terus ya itu males kan lah. Overcost tuh nyuling itu. Iya. Biayanya tinggi. Oh iya. Karena secara letak geografis Jogja ya seperti ini kan. Iya betul. Gitu. Kalau kita dari Jakarta ke Depok kemana kan masih geografisnya masih oke lah gitu. Di sini ada yang murah ya kisaran 100 jutaan. Di bawah 200 lah ada lah ya Mas ya. Cuma ya Geografisnya itu tadi Tin. Oke. nggak menarik lah. Nah berarti kalau udah tingkat yang maksudnya wah terbilang nyaman nih untuk di range berapa itu? Kalau untuk sekarang? Iya, menarik nih Mas. Menarik. Ya. Ini maksud Bro Dustin ini harga rumah berapa, rate berapa yang terbilang nyaman? Bisa dibilang nyaman lah ya. Walaupun nyaman kan tergantung perspektif masing-masing. Iya. Kalau menurutku ya 300 sampai 500 lah ya. Kalau itu low budget ya Mas, bisa dibilang low budget. Bicara low budget ya. Bicara yang budget yang bisa dicapai lebih banyak orang lah, lebih banyak segmen. Iya, benar. Iya sih 300 ke 500. Dari segi tempat terus strategis sama air juga udah bagus tuh. Itu harus kompromi. Harga segitu menurutku harus kompromi Mas. Terutama letak ya Mas ya. Letak apalagi letak. Itu pasti lebih jauh. Beberapa kali aku ngecek ada tuh yang di kota 300-an gitu. Tapi ya untuk masuk mobil nggak bisa. Nggak bisa aksesnya lebih ke akses gitu-gitu Tin. Jadi apa numpang parkir di Indomaret gitu. Parkir di Indomaret. Kalau di sini sama kayak Jakarta kadang beberapa ada yang kalau di kampung gue sih ada lapangan yang disewain gitu Mas. Ada. Ada tanah kosong, tanah apa ya biasanya tanah as. Apa? Enggak asal ya. Ya enggak lah, maksudnya kan orang kalau membeli sesuatu ada kepuasan kalau melihat barang itu terus ya. Iya. Ya masa punya mobil tapi nggak pernah lihat juga. Itu kan biasanya aneh. Case darurat aja tuh. Iya. Tinggalnya masih di situ, tapi dia punya mobil. Kalau ya 700-800 udah bagus belum sih? Oh, udah bagus. Udah bagus. Di sini standar itu udah itu. cluster yang proper lah. Proper ya. itu. Oh, yang proper. Udah cluster atau townhouse atau rumah yang udah menarik lah. Dan itu bisa di kota juga? Enggak, di sini tuh justru yang paling paling orang tertarik untuk tinggal. dan paling tinggi Mas Sleman ya Mas ya? Sleman Jogja tuh. Sleman paling tinggi. Sleman tuh paling tinggi dan paling mahal harga propertinya. Paling mahal. Kalau yang tadi yang industrinya paling maju Sleman ya. Industri paling maju. Paling maju. Kalau misalnya di Jakarta ini apanya ya? Di sini. Sleman kayak apa ya sini ya? Istilah aja Mas. Istilah ya. Kalau Jakarta kan borjuisnya istilahnya Jaksel. Iya. Kalau Jogja North YK. Anak utara. Utara. Gitu. Oke. Kayak gitu. Sebenarnya itu Sleman. Sebenarnya Jogja yang kota malah kayak apa ya? Ya kayak Jakpus sih. Ya kayak Jakpus. Kayak Jakpus ya gitu. Banyak gang-gang derate-nya. Iya, gitu lah. Gang-gang Justru derate-nya. itu ya Pak ya. Kalau di Jogja kota ya. Tapi anak-anak culture sekarang justru malah ngincernya Bantul, Mas. Iya, malah ke selatan sekarang. Ke selatan. Anak-anak indie. Nah, selatan kenapa ya? Enggak di Jakarta doang ya? Tangerang, terus ituan juga Bantul ya. Kalau di Jakarta kan selatan lebih rame, lebih gaul lah. Kalau di sini justru lebih kebaliknya malah lebih alami, masih banyak tenang Mas ya. Nyari tenang, sawah-sawah banyak. Justru pada mau bikin rumah di sana. Banyak beberapa. Villa banyak Mas ya. Villa. Daerah Kasongan itu kalau kita telusuri itu mungkin 80% villa bule semua, villa orang bule semua. Wah, jadi berarti tempat salah satu investasi juga itu ya. Iya, investasi juga. Dan kayaknya kalau di Bantul tuh sini saya nggak tahu ya kalau peraturan apa segala macam. Kayaknya masih banyak peraturan ini kan Mas, nggak boleh ada pembangunan Indomaret atau apalah. Oh iya. Gitu-gitunya ada. Jadi ruang usaha. Ruang usaha gitu-gitu. Jadi emang lebih asri lah. Lebih terukur ya. Lebih terukur. Memang ya kalau Sleman agak lebih luas ya Mas. Lebih luas. Tapi sekarang udah mulai ketat Mas Sleman. Nah, ini buat teman-teman juga kalau beli tanah di daerah Jogja atau dimanapun, sertifikasinya itu harus diperhatiin tuh. Kayak di Jogja nih, contohnya ada tanah SHM dia sudah sertifikat hijau. Jadi secara legalitas kan harusnya udah bagus ya. Tapi ternyata dia sifatnya SHM sawah. Oh iya tuh benar. Nah SHM sawah ini nggak bisa serta merta dibangun rumah. Kalau di Jogja, aku rasa di Jogja seluruhnya ya sama ya. Iya. Baik di Kulon Progo, Jogja Kota, Sleman atau Bantul atau Gunung Kidul sama.
Apalagi sekarang diperketat Mas Mukti. Oh. Ada aturan LSD namanya, lahan sawah dilindungi. Kalau dulu Mas Mukti mungkin pernah dengar zona hijau. Iya, zona hijau. Sekarang diganti LSD itu. Oh, emang nggak boleh dibangun kan, Mas? Nggak boleh Mas, nggak boleh. Hanya boleh dibangun non permanen kayaknya. Kayaknya non permanen itu pun hanya 10% dari luasannya ya, kalau nggak salah ya. Mungkin yang lebih ngerti bisa nanti di kolom komentar. Iya. Oh. Jadi Sleman udah mulai ketat juga sebenarnya Mas Mukti. Gunung Kidul sebenarnya yang belum kelirik. Belum kelirik karena ini Mas. Untuk jarak Iya. jarak kegiatan ke kota Jauh sejam lah. Jauh sih. Oh kayak Serpong berarti ya hitungannya. Mungkin. Serpong naik nggak bang? Maksudnya nanjak gitu nggak? Pegunungan nggak? Enggak. Nah bedanya Gunung Kidul nanjak tuh. Nanjak, Ya. naik. Oh jalanannya apa ya? Iya. Berarti Tapi hampir semua wisata pantai di Jogja di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul. buat rekreasi dong soalnya. Iya. Dan masih terlalu sepi kalau aku. Terlalu sepi. Ada sih orang-orang bikin klaster gitu, harga 100 gitu. Tapi itu kadang buat jadi cuman rekreasi dia juga kali ya. Yang buat di Gunung Kidul. Bisa buat istirahat doang. Iya kan? Bisa juga. Tapi kalau lama nggak ditinggalin kan berhantu juga. Jadi Enggak ada marbotnya itu ya. Tapi sasarannya fix serem lagi. Dan mungkin itu juga berkaitan dengan pembangunan di Gunung Kidul juga, Mas. Mungkin kalau Gunung Kidul kota secara kota udah ibarat kata rame atau apa, bakalan banyak yang tertarik ke sono juga tuh. Mungkin bisa jadi Mas. Kan ada mau kampus besar tuh Mas. Nah, Kayaknya UTY apa UNY ya katanya. mau bikin sana ya. Bikin di sana. Nah, itu Mungkin bisa nyedot. Itu ini sebetulnya Mas. Itu menurut saya tuh alternatif ketimpangan sosial tuh. ya. Pemerataan tadi itu. Jadi kalau tadi di sini gapnya, gesekannya ada di tadi Mas bilang tidak seromantis itu, ada aja lah orang-orang seperti itu. Ini dengan adanya pemerataan ini kan jadi terbagi. Ya. Mereka punya alternatif yang lebih murah tapi juga tidak kalah nyaman. Gitu. Ya. Gitu. Karena mungkin sekarang orang-orang masih mikir wah kejauhan nih Gunung Kidul. Karena mungkin melihat sana juga secara pembangunan atau apa emang belum rame lah ya. Belum sepesat di sini. Pasti alasannya kan, wah masuk di situ nggak rame tuh, pasti alasannya gitu-gitu kan. Karena kita tanpa sadar sebetulnya Jogja yang kalau kita lihat di map bentuknya kotak ini, ring road-nya, itu terbagi dari 3 kabupaten ya Mas ya? Iya. Jadi kalau dibilang ketimpangan sosialnya tinggi, karena bergabungnya 3 kabupaten ini kan Mas, terpusat di satu titik. Jadi ya gesekannya pasti tebel tuh. Iya. Tapi untuk romantisasi tadi ya Mas, saya nyambung yang tadi romantisasi. Menurutku sih, tapi teman-teman juga yang mungkin agak tersinggung atau apa tentang romantisasi, mungkin lebih ke penempatannya juga harus pas juga. Ya. Maksudnya ada orang tuh yang benar-benar posting sesuatu yang estetik atau yang indah tuh, ya udah, cuma ingin berbagi keindahan aja gitu. Nggak harus semua harus kamu serang dengan wah romantisasi itu juga kayaknya kurang pas deh. Gitu. Nggak pas juga. Ya mungkin kalau kayak yang tadi itu bisa lebih diapresiasi kali Mas ya. Iya. Kan itu keindahan daerah sendiri juga. Bener. Ya. Atau oke lah yang dibahas tentang ini filternya pakai apa Mas? Itu malah lebih ke daripada kayak oh ini kamu bagus-bagusin tempat lah. Bro, maksudnya nggak semua. Kadang gitu juga Mas, kalau lihat komentarnya gitu tuh jangan diposting, nanti jadi rame malah rusak gitu. Nah, itu susah juga. Itu iya. Repot. Padahal sesuatu yang udah kita lempar ke media sosial atau internet kan udah liar itu Mas. Iya. Udah liar. Dan yang nggak disadari sama yang komen tadi ini, dia lupa bahwa si komunitas tadi ini mungkin digantungi banyak umat manusia nih, banyak pekerja gitu loh Mas. Kayak dulu kan viral daerah Gunung Kidul yang itu Mas. Yang ada yang terjun. Yang bunga-bunga. Iya betul. Apa namanya itu? Yang apa? Yang ada air terjunnya ya, yang itu. Rumah itu ya. Sri Getuk. Gitu. Itu kan orang pada wah rusak nih alamnya gini. Padahal warga desa situ bergantung penuh sama wisata itu. Bener. Kalau mau protes mungkin lebih ke pengelolaannya. Udah siap belum dengan wisatawan sebanyak itu? Safety-nya itu. Karena orang yang berwisata juga nggak salah Mas, bayar mereka. Iya, bayar. Oh iya kan. Dan komoditas kan Mas. Iya. Gitu. Dubai aja sekarang udah nggak milih minyak. Berbondong-bondong dia bikin wisata di dalam kota. Yang nggak ada di luar negeri. Supaya apa? Karena dia sadar minyak itu akan habis. Tapi kesenangan manusia akan wisata nggak akan ada habisnya. Gitu. Berarti kan Dubai berarti kan berbanding lurus tuh sama investasi properti tadi. Iya. Kayak gitu. Siapa tahu nanti Bro Dustin
punya taman bermain kan. Wah, iya. TMDI. Bentar, Taman Mini Dustin Indonesia. Weh. Tapi di daerah Kaliurang itu Mas, kalau kita lihat banyak orang yang investasi ke villa atau apa, banyak yang nggak keurus Mas. Iya Mas. Banyak banget tuh di Kaliurang rumah-rumah kosong ya. Nggak keurus. Nggak keurus coy. Waduh. Anu Mas ya, kayaknya nggak menutupi operasionalnya. Beda kayak Bandung Mas ya. Bandung itu villanya bagus. Iya. Iya, ya. Tapi memang lebih mahal Mas. Mahal. Jadi kesannya kalau ke Kaliurang tuh ada serem-seremnya juga sebenarnya. Mas. Ada serem-serem, Iya kan? Betul. Banyak bangunan-bangunan kosong tua nggak kepake. Padahal bagus tuh bangunannya. Untuk Bagus bro. bagus itu kalau aku sering ngebayangin wah ini dulunya bagus ini sebenarnya tempat. Tapi kenapa orang kayak gitu ya? Nggak tahu ya atau Ya, asal nginvest aja mungkin ya Mas. atau jenuh pasarnya juga bisa Mas. Oh bisa jadi ya. Karena nilai jualnya nggak bisa tinggi, jadinya operasionalnya nggak terbeli, nggak terbayarkan kan bisa. Nggak nutup Nggak ya. nutup. Jogja villa buka 5 juta, oh, susah payunya Susah, Mas. benar. Susah payunya. Nah itu stigma murah tadi juga itu bumerang Mas. Benar. Jadi kalau tadi kita teman-teman ada kaitannya sama UMR dan lain-lain ya itu stigma Jogja kota yang murah dan sederhana itu juga bumerang itu. Akhirnya orang yang kesini, wisatawan yang kesini, spendnya nggak gede-gede banget. Iya. Iya kan? Spendnya nggak gede-gede banget. Benar. Beda kalau ke Bali. Bali kita Oh iya. all out. Benar. Mahal-mahal dikit nggak protes. Di sini jadi pasti jadi viral mahal Viral, dikit. Mas. Es teh di tempat iya Mas. Iya. Di tempat wisata es teh 15.000 marah orang. Oh sih. Padahal ya namanya tempat wisata ya Mas. Bener. Iya. Terus juga belum sadar akan, maksudnya kita beli makanan, es teh itu dari 15.000 di tempat itu. Kan kita ngebayar tuh bukan cuma untuk minumnya doang, tempatnya segala macam itu kadang kan luput dari pikiran orang-orang yang marah itu kan. Betul. Fokusnya ke es tehnya. Betul Mas. Padahal dia di situ juga cuma beli es teh. Iya. Banyak yang unik-unik sebenarnya banyak sih kalau kayak tempat-tempat wisata itu kayak di pantai-pantai selatan tuh sempat viral juga. Orang komplain di sosial media, wah Jogja udah nggak kayak dulu nih. Bayar parkir motor masa 5.000. Waduh. Sorry nih, teman-teman menuntut pantai itu bersih. Ya. Itu butuh tenaga yang dibayar untuk membersihkan itu. Benar. Jadi ya, Benar baliknya. kalau nggak dipungut 5.000, taruhlah pungutannya 100.000. Iya. Konsekuensinya, tapi pantai kotor ya. Iya ya. Ada ininya harus ada timbal balik. Timbal baliknya ya modelnya. Nah, itu yang nggak banyak dipahami. Jadi karena berita juga kali ya. Jadi pengaruh ya. Akhirnya orang ke doktrin apa ke suges ya. Cuma Akhirnya branding juga sih. branding juga sih. Iya ya. Juga. Branding murah tadi mempengaruhi Mas. Mempengaruhi Mas. Pengaruh ya. Spend orang jadi dikit. Itu Iya. tugas anak-anak muda di sini sih untuk apa ya? Ini nggak tahu nyambung atau enggak ya. Untuk di entertain sebenarnya hampir sama Mas. Serupa Mas ya? Hampir sama. Kadang pun aku sebagai generasi bisa dibilang ya muda lah ya. Itu kadang juga sering sharing-sharing sama mas-mas yang udah senior gitu. Mas perihal harga gimana gini. Sebenarnya yang senior-senior itu juga tuh mendukung juga kita kalau mau nge-branding dengan harga sekarang lah gitu. Karena sebenarnya yang udah senior-senior itu juga lebih ke terjebak Mas mereka. Dengan harga segitu, harga temen, harga apalah. Itu berbahaya tuh. Udah keiket kan Mas. Betul. Justru kamu sebagai anak muda kalau mau berani mendobrak ibarat kata harga malah nggak apa-apa, malah bagus. Iya. Nanti buat adik-adikmu lebih enak lagi tuh. Betul. Gitu. Anu sih Mas ya, lebih ke improve yang harus berani improvement. Sama yang jelas harus lebih profesional kan Mas. Ya, betul. Itu biar orang ketika kita ngasih harga segitu juga Merasa worth it. Merasa layak, betul. Naikin value juga kan. Value. Gitu sih. Ya, gitu bro. Problem tinggal di Iya. Tinggal di Jogja itu jadi ya Udah berlabelkan itu ya. Iya. Orang ya. propertinya mahal tapi putaran uangnya nggak segede nggak segede itu. tempat-tempat lain yang propertinya setimpal gitu. Benar. Padahal soalnya barang-barang sehari-hari kita yang kita beli sama kayak yang dibeli orang-orang Jakarta juga. Iya, hampir sama. Hampir sama kan Mas? Hampir sama. Iya. Baik makanan, bahan pokok hampir sama. Hampir sama. Sebenarnya hampir sama. Tapi UMK-nya 2 kali di bawah. Gitu. Makanya Itulah. Pinter-pinter ngakalin lah ya Mas ya. Iya. cuman menangnya kita yang di Jogja, yang cari uang di Jogja,
ya kita tidak harus berkeluh kesah di jalan seperti kalian. Benar. Untuk urusan nyaman, kalau ada orang yang bilang, wah Jogja udah nggak nyaman, bisa disangkal sih, tergantung tempatnya juga ya Mas. Tergantung profesi dia juga. Profesi juga bener. Maksudnya pinter-pinteran juga Jogja tuh. Iya. Kalau aku pribadi sih masih nyaman. Nyaman. Masih Saya nyaman. pribadi juga nyaman lah. Macet ring lu, ya melipir ke kampung-kampung. Iya. Yang penting naik motor masih ya. Bener. Kalau ada yang bilang, wah ya. macetnya udah kayak Jakarta. Wah ini orang cuma Jakarta. lihat macet dari berita. Kalau benar-benar ke Jakarta, beda lah. Kalau Dustin aja, coba di total kira-kira lebih dalam satu hari aktif 1 kali 24 jam. Berapa lama waktu yang dihabiskan di jalan? Wah, kita baru jalan aja tuh bisa 3 jam Pak di jalan. Seharusnya estimasi kalau misalnya di tengah malam itu 45 menit nyampe. Satu tujuan itu ya? Iya. Wih. Pernah 3 jam. Habis di 45 jalan menit nyampe. Jakarta Mas. 3 jam Pak. Iya. Kalau kita udah kelar urusan masih. Udah. Jogja tuh masih bisa janjian jam 3, berangkat jam setengah 3 lah. Masih bisa. Masih bisa. Masih bisa ya? Bisa banget. Oke, tadi nih misalkan kita janjian jam 4 nih. Berangkat jam berapa? Jam 3. Mas Mukti jam 3 3 udah di kurang. sini tadi. Jam 3 udah kamu yang telat di itu, sini, lebih kamu yang telat. Kesini aja aku cuma 20 menit ini. Oh, 20 menit. Dari Banjiro. Banjiro. Iya. Padahal jaraknya sekitar Berapa kilo? tadi 8 berapa ya? kilo, 9 kilo. Iya, 8 kilo 9 kilo. Kalau di jam orang jam pulang kerja sama nggak? Ya beda kalau. Nah, itu Jogja tuh macet jam-jam tertentu aja. Ya, jam antar anak sekolah sama jam pulang kerja. Pulang kerja. Oh, oke. Gitu. Iya. Nah, kalau misalnya kan kita sepanjang jalan Jogja kita lihat nih ya, jalan ya. Terus ada rumah satu, ntar sawah, baru rumah lagi. Itu ada RT-nya nggak dia? Bisa jauh. Ada. Itu nih kok RT siapa kalau misalnya rumah dia itu sendiri? Tergantung Kalau di sini, cakupan wilayahnya. bisa Pak Warsito, Ponigi, atau macam-macam lah. Terus kalau nggak dipimpin RT dipimpin apa? OKG gitu. Bisa lagi. Ntar kalau mau rembukan itu kalau musyawarah agak jauh-jauh ya dia. Ya nggak masalah orang rumah. Berarti RT-nya cakupannya lebih luas aja. Iya. Ada yang lumayan jauh, tapi itu masih satu RT. Yang di Gunung Kidul itu kan jauh-jauh rumahnya, tapi ada satu RT. Jauh-jauh tapi. Iya. Jauh, bro. Karena itu kan urusannya untuk kelegalan tinggal di situ. Nggak liar itu. Bro Dustin samakan dengan di tempat dia kan rapat-rapat. Padat kan. Iya, gampang tuh. Iya, dia mungkin manggil tetangganya aja, Pak, ini Pak, kumpulan RT gitu. Dan di sini kadang ajaibnya walaupun rumahnya jauh-jauhan, namanya saling tahu namanya. Kenal, iya. Saling kenal. Di sini tuh masih aneh kayak, oh kamu tahu nggak tetanggamu yang ini? Terus kamu bilang nggak tahu. Mosok nggak tahu, kayak aneh, kayak harus kenal gitu. Malah orang akan notice pendatang nih. Iya. Kayak gitu. Ya guyup rukun tadi itu budaya Serawungnya masih. Budaya Serawungnya masih kenceng ya. Makanya paket kalau di Jogja gampang sampainya. Tinggal nanya kan rumah bapak ini mana, pasti tahu situ. Oh iya, karena rumah yang tujuh kan nggak kelok-kelok banyak yang Iya, asal alamatnya nggak pakai nama Twitter ya. Kan tetangganya nggak tahu kalau di Twitter namanya nama Instagram. Iya. Ternyata bapaknya di Twitter namanya Siskai kan gitu. Siskai juga orang Jogja loh. Enggak, Mas, dia cuma ngekos di sini. Cuma transit. Transit. Kayaknya nggak kuliah juga deh dia. Orang Sidoarjo dia tuh. Sidoarjo malah jauh ya. Jauh. Sering kan dulu di mall-mall gitu. Di mana? Itu dia ini beraksinya. Ya. Beraksinya kan di mall-mall Jogja itu. Ekspedisinya ya. Ngejob. Berkarya. Itu menurut Bro Dustin itu masuk hitungan karya nggak sih itu? Yang dilakukan Siskai. Menurutmu karya nggak? Mall-mall apa segala macam. Kalau itu Karso sih. Apaan tuh? Karya yang ada. Aku nggak tahu. Orang itu pikiranmu. Kacau. Kacau apa? Karya yang bikin kacau. Oh, karya yang bikin kacau. Bisa jadi. Berarti tetap karya dong. Tapi kacau. Kacau rumputnya itu. Ya kan ya? Pikirannya jadi kacau ya. Iya kacau. Benar. Iya kan. Jadi kira-kira
Kalau Bro Dustin nanti ada rezeki, pengen nggak berinvestasi di Jogja? Berinvestasi ya kalau Investasi properti di Jogja. udah melihat seperti itu ya ada keinginan lebih ke tempatnya difungsiinnya dulu nih untuk apa? Entah untuk Benar. ya Bikin ruko gitu kan bisa. Iya, bikin ruko yang laku banget dan kerasanya itu dimanfaatkan sama orang. Ruko, tempat makan atau apa? Ruko, tempat makan atau kos? Kos sih kalau aku sih. Kos sih. Kalau dari 3 itu aku lebih milih kos. Sama Mas. Kos. Iya. Sama berarti di Jakarta. Karena sini kan kota pelajar lah. Oh, Banyak iya. sekolah. Pasti kan itu regenerasi mahasiswa tuh. Berarti dekat kampus naruhnya. Nggak harus sekarang. Banyak orang kuliah di UGM, kuliah di mana ya Mas ya? Iya. Ada. Nggak ukuran sekarang. Oh iya. Sekarang orang yang kerja pada ngekos. Bahkan anak SMA Mas, saya kaget ini. iya, Banyak yang ngekos sekarang. Serius. Soalnya di zamanku dulu kayak hal yang aneh anak Sama, SMA ya, kalau ngekos. gue di Jakarta denger itu aneh. Iya, sekarang tapi kenyataannya banyak Kenapa anak Mas ya? Berarti dia dari luar kota atau gimana Mas? dari luar kota atau mungkin ya udah kayak kalau zamanku dulu, semisal rumahnya di Bantul, sekolahnya di Sleman gitu, itu ngelaju nggak apa-apa. Mungkin anak sekarang kan agak manja atau apalah, Merasa jauh. merasa jauh mungkin. Iya sih, masuk akal sih. Wah, kos padat banget Bro Jogja. Ada Wah, kos, ya buktinya Onat lahro ya, beneran Iya. berani dia dengan Banyak banget. banyak Iya. pintu di situ ya. apalagi kos yang boleh buat living together. Living together. Yang kalau Apa pagi-pagi istilahnya, Mas? Las Vegas. Las Vegas, yang pagi-pagi berdua ke burjo pakai boxer. Boxer banana kan? Karena di sini di Jogja tuh udah ada kan Mas beberapa, nggak usah kita sebut tempat lah, beberapa tempat yang untuk urusan seperti itu Terkenal. udah free lah ya, udah Iya, bebas tuh ada. Banyak. Itu balik lagi itu ke kebijakan Iya. tempat masing-masing lah, kita nggak bisa gimana-gimana. Kebijakan pemiliknya sama kebijakan kampung setempatnya. Bener. Gitu. Kalau tempatku masih ketat, Masih kota masih ketat nggak boleh kayak gitu-gitu. Seturan pun beda RT, beda peraturan Mas. Bener. Seturan itu. Benar. Iya. Iya. Ada yang benar-benar bebas, bro. Mau masukin Godzilla aja boleh situ. Ultraman ngekos di situ. Gitu. Kamu mau nyulik tentara Israel masukin situ. Iya, habis itu udah segala macam makhluk di situ ada ya. Tapi nih, Pasti lah. dari yang kita ngobrolin, menurut Bro Dustin, lebih menarik mana? Menurut Bro Dustin ya, lebih menarik mana? Investasi properti atau investasi emas? Properti lah. Kenapa? Ah, Alasannya kenapa? kalau emas kadang ini apa namanya? Kita nunggunya agak lama, Pak. Oh. Untuk sabar ya kan ya, untuk bisa Iya. ya kan. Dan itu juga harganya tidak semelonjak dengan properti. Kalau properti menurut saya ya melonjaknya lumayan dari tahun ke tahun. Dan gede gitu lumayan. Ya Tapi kayak jangan salah, properti perawatannya juga butuh loh. Iya, maintenance-nya. ya, Maintenance-nya loh. Kalau bangunan ya, Iya. kalau rumah sih, kalau tanah sih didiemin aja, Bener, Mas. naik. iya, nah tanah sih. Oh, lebih ke tanah. Tanah sama emas Nah ya. ini juga Mas, ini Ya. melanjutkan tadi Mas. Ya. Saya kemarin habis diskusi sama temen yang tinggal di Batam, Hmm. jadi banyaknya orang yang berinvestasi tanah di sebuah daerah, itu secara nggak langsung memundurkan daerah tersebut. Oh iya. Oh, Karena logikanya, dia hanya menaruh tanah dan tak dibangun apa-apa kan. Oh, benar. Masuk akal kan Mas? Iya, iya, Nggak ada iya. gerakan ekonomi gitu loh. Nah ini menurut info yang saya dapat dari teman saya yang tinggal di Batam, tapi ini bisa jadi info yang saya terima nggak benar ya. Iya, iya. Tapi ada info di sana, kalau di sana kita berinvestasi tanah, nggak dibangun selama 2 atau 5 tahun itu saya kurang ingat, itu tanahnya diambil alih pemerintah. Ah, tapi bagus itu. Yang bener gitu kan Mas? Benar, benar, benar. Sadar nggak sih Mas di Jogja itu kita itu nggak terpusat kayak bolong-bolong gitu. Iya. Karena tanahnya ini dibeli hanya untuk didiemin. banyak tuh ya. Banyak banget. Akhirnya daerahnya jadi mundur dari putaran ekonomi di situ nggak Iya. pesat gitu. Iya. Padahal kan bisa dimanfaatkan sebagai food court cocok. UMKM, Iya, benar ya. gitu-gitu. Benar ya kalau dibilang. Ada beberapa juga kan yang ini Mas, jadiin sawah gitu. Nah, jadi sawah. Ntar kerjasama sama petani di desa itu. Jadi hasil panennya ntar separuh-separuh lah. Betul, produktif kan Mas? Produktif dan tanahnya itu jadi ya berguna. Berguna. Dan pasti saya yakin sih tentang keberkahan suatu tempat tuh pasti ada. Ada manfaatnya. Ada manfaatnya, Kan Mas. berarti azas manfaat Mas ya. Iya. Betul. Pasti ketika besok udah
waktunya dibikin rumah atau apa akan lebih berkah lah gitu. Oh iya, dibanding Iya, daripada tanah yang gercang gitu doang. Iya, cuma dipagar, Iya, habis balik nama ditinggal. benar. Nanti 10 tahun lagi sudah nilainya 3 kali lipat baru datang dijual. Kebanyakan kan seperti itu. Iya. Atau lebih simpel disewain buat lahan parkir lah. Nah, gitu Mas. itu lebih dan juga ya. Iya, untuk bongkar pasangnya kan nggak ribet ya. Nggak ribet. Jadi menyikapi keputusan Bro Dustin tadi kan pengennya, pengen sih investasi properti tanah. Ya kalau bisa boleh mindset seperti itu, tapi diimbangi dengan fungsi tadi. Iya, fungsi. benar. Jangan cuma dipagerin terus ditinggal. Enggak mau sih. Jangan sampai mangkrak mungkin. Iya benar, biar supaya duit kita berputar juga kan. Iya. Di situ juga Benar. ya. Dan kita juga ngasih ke orang-orang sekitarnya juga ada sesuatu hal yang Benar, ada sumbangsi. sumbangsi benar itu. Gitu. Parkiran. Nah, Parkiran di Jakarta banyak parkiran. Jogja ini juga butuh parkiran. Kayaknya banyak orang yang buka tempat usaha tapi kayak nggak ada parkiran. kayak nggak mikirin parkirnya. Udahlah situ aja gitu, kan numpuk rame. Warungnya rame baru tuh bikin. Banyak tuh kasus kayak gitu. Oh, begitu ya? Banyak. Nah, ini pertanyaan terakhir di sesi ketiga. Bro, kalau Bro Dustin nih, ini buat Mas Mukti juga. Ya. Kalau punya uang 10 miliar, terus mau berinvestasi ke properti, dalam bentuk apa kira-kira? Dalam bentuk apa? Nah, hotel kah, apakah, apa kira-kira? Punya uang 10 miliar nih Mas Mukti sama Bro Dustin. Terus kayaknya aku mau investasi properti nih, bikin apa ya? Gitu, kira-kira apa? Kontrakan tadi sih. Banyak banget tuh pintunya. Kalau 10 miliar. Kontrakan kos. Dan bukan satu titik. Beberapa titik. Nyebar ya. Nyebar. Untuk itu. Menurut saya Menarik ya. Kalau Mas Mukti, Kontrakan atau kira-kira? kos gitu. Kalau saya sih kalau yang berhubungan dengan kerjaan saya pengen bikin gedung pertunjukan sih Mas. Karena untuk di Jogja sendiri masih kurang. Seru tuh Mas. Seru. Dan itu butuh. Butuh. Jogja butuh tempat gedung Gor pertunjukan. nggak ada? Gor ada. Apa seni teater kayak gitu ada? Tapi semua acara kan nggak harus di gor sesuai penontonnya berapa kan. Maksudnya gedung pertunjukan yang proper. Kalau gor kan sebenarnya bukan gedung pertunjukan. Iya. Jadi mungkin secara akustik tempatnya juga kadang beda Mas. Kadang nggak cocok. Soalnya harus nyesuaiin banget. Pengenku yang gedung pertunjukan yang proper buat konser musik, buat acara apapun. Buat sekelas Paramore atau main di Jogja. Paramore, Tegar Pengamen Cilik pun boleh. Udah nggak cilik lagi. Berarti kalau Bro Dustin tadi pengennya kontrakan, mungkin ini juga ini kali ya. Mungkin mindset itu tumbuh dari sekitar kali Mas. Ya, benar. Bro Dustin mungkin berangkat dari banyak lingkungannya, punya kontrakan, pengennya itu. Ya. Mas Mukti di bidangnya yang di bidang seni. Iya, benar. Kayaknya seni diangkat lagi. Benar, Mas. Tempat yang proper, oke nih. Benar, karena sebenarnya di bidang seni itu ceruknya banyak kan. Betul Mas. Jangan apa ya, jangan terpaku di depan panggung doang. Betul. Harus bisa tahu juga tentang produksi segala macam kan. Aku main ngeliat kayak panggung-panggung gitu, wah bagus juga nih. Maksudnya kita kadang luput dari kita gitu loh. Sebuah acara konser dengan panggung yang gede itu ada orang yang usaha nyewain itunya loh, riggingnya apa gitu. Banyak banget yang akan terlibat itu. Dan laku itu. Laku banget. Saya ini dah ada ragu. Enggak ada yang kedua. Apa? Ada yang kedua. Gor. Oh, gor. Gor karena kalau Senin sampai Jumat bisa dipakai buat olahraga. Sabtu Minggu bisa pakai buat nikahan atau nggak pesta-pesta. Betul. Benar, gedung nikahan itu juga. Gitu. Masuk akal. Tapi Senin sampai Jumat itu orang olahraga bayar nggak? Senin sampai Jumat. Kalau satu RT enggak. Kalau di luar RT boleh bayar. Oh, kalau orang dekat situ boleh pakai fasilitasnya. Lingkungan. Oh, oke. Masih satu Karang Taruna, masih satu inian boleh. Kalau di luar RT mungkin udah jadi publik yang istilahnya nyewa. Iya, kayak gitu. Itu gitu ya. Bro Dustin ternyata tertarik akan investasi properti dan berupa kos-kosan dan gor. Sementara Padahal gor kan tugasnya Pemkot. Pemerintah. Kenapa kamu? Gor itu tanggung jawab. Tapi kalau perorangan ya kayak anak Pak Jokowi punya gor. Oh iya. Punya. Iya. Ya kan? Iya. Baru sadar. Terus pom bensin sekarang udah punya perseorangan juga ya? Kurang tahu Minimarket.
Minimarket. Kayak Indomaret, Alfamart itu udah punya franchise. udah punya seorangan kan? Iya. Iya, bisa dimiliki sama orang ya, bukan emang inian ya. Yang jadi pertanyaan bisa nggak maintenance itunya? Karena kita nggak bisa duduk diem, harus mengerti bisnisnya tuh. Iya. Kalau kontrakan kan modal tanggalan. Benar. Hari tanggal 1 kamu bayar. Tanggal 1 bulan depan bayar lagi. Kalau gor juga itu dipikirinnya Sabtu Minggu kan kadang beracara-acara tuh. Pesta tuh ya. Mungkin sama rumitnya dengan kayak punya villa kali ya, kalau gor gitu ya. Oh, oke. Karena tamunya kan beraneka ragam tuh. Oke, berarti Mas Mukti lebih milih berinvestasi kalau punya uang 10 miliar, investasi bikin gedung pertunjukan. Berarti menarik banget nih. Menarik tuh. Jadi, nah untuk teman-teman kalau punya 10 miliar, kira-kira pengen berinvestasi apa? Tulis di kolom komentar. Thank you, itu aja habis sesi ketiga. Wah, terima kasih Mas Mukti. Terima kasih Mas. Mas Mukti, Terima kasih banyak. Terima kasih.